Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menganalisis beberapa saham. Nah, yang pertama Crush atau Krakatau Steel, terus yang kedua JPFA atau Java Confit Indonesia. Nah, yang ketiga Tekim atau Pabrik Kertas Ciwi Kimia. Nah, yang terakhir SMGR atau Semen Indonesia. Nah, di sini pertama saya akan menganalisis saham Crush atau Krakatau Steel seperti itu. Nah, pertama kita lihat candlenya. Nah, di sini untuk candle terakhirnya itu sudah hampir menyentuh Bollinger Band paling atas. Nah, di sini kita gambarkan di sini. Nah, itu candle yang hampir menyentuh Bollinger Band paling atas. Nah, kemungkinan besar kalau sudah menyentuh Bollinger Band paling atas itu akan mengalami penurunan. Contohnya ada di sini juga. Kita gambarkan yang di sini. Nah, itu sudah nyentuh juga seperti itu. Nah, jadinya mengalami penurunan ke sini, nyentuh Bollinger Band paling bawah, mengalami kenaikan lagi di sini. Ini gampangannya seperti itu. Nah, terus kita buat support resistennya. Untuk supportnya, saya taruh di sini. Ini untuk supportnya. Terus resistennya saya taruh di sini. Jadinya untuk supportnya sendiri itu di 650-an, untuk resistennya itu ada di 740-an seperti itu. Itu untuk support resistennya. Ini dilihat dulu ini. Nah, ini yang resisten kita ganti warna hijau. Gambar di sini. Nah, di situ. Nah, jadinya sekarang untuk resistennya itu sudah menyentuh candle terakhir di sini. Nah, kenapa saya buat resisten di situ? Nah, di sini ada beberapa candle yang tidak bisa menembus. Kita gambarkan. Ini candle yang pertama, yang sudah dilingkari tadi, yang sudah menyentuh Bollinger Band paling atas. Ini candle keduanya. Candle kedua, ini candle ketiganya. Terus ini candle keempat. Nah, ini candle yang sekarang itu masih menyentuh. Kita lihatnya Senin, apa ini bisa nembus sungguhan atau cuma false breakout seperti itu. Nah, untuk supportnya di sini ada beberapa candle yang tidak bisa menembus. Nah, ini yang pertama, yang di sini. Nah, di sini ini candle pertama, terus candle yang kedua, yang ini. Nah, ini sudah nembus, tapi ini cuma pas breakdown, jadinya balik lagi seperti itu. Nah, kita lanjut lihat untuk RSI-nya. RSI, ini RSI sekarangnya ada di 60-an, seperti itu. Nih, RSI-nya yang sekarang. Yang ini. Nah, itu ada di 60-an.
itu juga garisnya sudah mulai menurun seperti itu. Ini untuk RSI, kita sekarang ke MACD-nya. Nah, ini untuk MACD-nya. MACD-nya sendiri itu untuk histogramnya itu sudah mulai menipis ke atas. Nah, ini dia. Ini sudah mulai menipis ke atas histogramnya. Nah, terus untuk garisnya yang warna biru ini sudah hampir menembus garis warna orange ini. Nah, jadi kesimpulannya dari analisis teknikal ini untuk Krakatau Steel sendiri, menurut saya kita tunggu saja Krakatau Steel ini turun seperti itu apabila tidak bisa menembus titik resistennya. Soalnya kalau tidak bisa menembus titik resisten ya kemungkinan besar akan mengalami penurunan. Kenapa saya bilang nunggu? Soalnya yang pertama sudah menyentuh Bollinger Band paling atas, yang kedua sudah menyentuh sudah menyentuh titik resistennya seperti itu. Nah, kita lanjut ke saham berikutnya. Kita ke Java. Kita lihat candlenya juga. Nah, ini untuk candlenya. Nah, di sini Java ini juga sudah mau menyentuh Bollinger Band paling atas. Ada juga di sini. Nah, di sini. Nah, itu candle terakhirnya. Itu sudah mau menyentuh Bollinger Band paling atas. Nah, kemungkinan besar itu akan mengalami penurunan seperti di sini. Ini sudah menyentuh paling ke atas. Nah, jadinya mengalami penurunan. Terus naik lagi, hampir nyentuh, mengalami penurunan. Sekarang naik lagi, hampir nyentuh. Nah, kemungkinan besar ini akan mengalami penurunan seperti itu. Nah, selanjutnya kita buat support resistennya. Nah, di sini saya menentukan supportnya itu di sini. Terus resistennya saya tentukannya di sini. Nah, kita ganti saja ini. Ganti warna merah untuk supportnya. Supportnya tadi saya taruh di sini. Nah, di sini supportnya ada di berapa nih? Hampir 1500. Nah, untuk resistennya itu di 1620-an seperti itu. Jadinya support resistennya saya tentukannya di sini. Oh, maaf, supportnya bukan di sini. Saya tentukannya di sini supportnya. Ini supportnya ada di 1370-an seperti itu. Nah, untuk resistennya di 1620-an. Nah, di sini ada beberapa candle yang tidak bisa menembus support sama resistennya. Untuk candle yang tidak bisa menembus resisten ini yang pertama itu tidak bisa nembus. Nah, terus ini yang kedua, ini juga tidak bisa nembus. Nah, ini yang ketiga, ini tidak bisa nembus juga. Nah, terus untuk candle yang tidak bisa nembus resistennya, nah seperti ini. Ini beberapa candle, ini malahan tidak sampai menyentuh, dan itu sudah rebound seperti itu. Nah, terus ini ada dua candle di sini. Ini cuma menyentuh tapi rebound lagi. Ini juga menyentuh. Nah, tapi sudah rebound lagi seperti itu. Jadinya ini untuk support sama resistennya. Candle terakhir kalau dilihat dari support resisten itu masih ada di tengah-tengah.
Nah, kita lanjut ke RSI-nya. Untuk RSI-nya sendiri sekarang ada di 53 di sini. RSI-nya sekarang berbelok ke atas seperti jadinya ada di 53. Ini sedikit mahal soalnya di atas 50 seperti itu. Kita lanjut ke candle-nya. Maaf, ke MACD-nya. Untuk MACD-nya sendiri sekarang ini sudah menembus ke atas. Nah, di sini ini ada sedikit garis titik warna biru. Nah, di sini garis biru sudah menembus garis warna orange. Nah, di sini. Nah, itu sudah menembus seperti itu. Jadinya kesimpulannya untuk Java sendiri ini, nah, karena sudah menyentuh Bollinger Band paling atas, ya kalau tidak bisa menembus resistennya, ya kemungkinan besar akan mengalami penurunan seperti itu. Jadi kita tunggu untuk transaksi berikutnya apakah bisa menembus apa tidak. Tapi kalau saya sendiri ini kan candle terbaru kan masih belum terbentuk, saya mending nunggulah. Soalnya ya kebanyakan dari candle yang sudah menyentuh Bollinger Band itu akan mengalami penurunan seperti itu. Kecuali menembus resistennya. Nah, kita lanjut ke saham berikutnya. Kita pabrik Kiwi Kimia. Nah, kita lihat candlenya seperti apa. Nah, di sini, nah ini juga hampir nyentuh ini untuk tag game ini candlenya. Di sini candle terakhirnya. Nah, itu untuk candle terakhirnya ini hampir menyentuh Bollinger Band paling atas. Seperti itu. Nah, sekarang kita tentukan supportnya. Supportnya kita taruh di sini. Soalnya ini sudah menembus resistennya. Jadi resisten itu kita tentukan sebagai support seperti itu. Nah, ini untuk supportnya. Nah, untuk resistennya kita tarik dari sini. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Jadinya ini support resisten untuk Kiwi Kimia seperti itu. Untuk candlenya sendiri kalau dilihat dari support resistennya itu ada di tengah-tengah. Nah, terus kalau dilihat dari Bollinger Band-nya itu hampir menyentuh Bollinger Band seperti itu. Nah, kita lanjut untuk RSI-nya itu ada di berapa? Nah, ini RSI-nya ada di 63. RSI-nya sudah tinggi, hampir menyentuh 70. Soalnya ada di 63. Ini di sini. Kita garis. Nah, itu ada di situ, ada di 63. Nah, lanjut ke MACD. MACD-nya sendiri ini mengalami penurunan. Nah, di sini. Garis birunya sudah mulai mengalami penurunan. Nah, sedangkan di sini garis biru, maksudnya ini histogram yang bawah itu mengalami penurunan. Nah, sedangkan garisnya sendiri yang warna biru itu sudah berbelok ke bawah. Nah, di situ itu sudah berbelok ke bawah. Nah, jadinya kesimpulannya di sini kalau menurut saya Kiwi Kimia sendiri ini mending kita tunggu saja. Soalnya dari RSI-nya juga sudah tinggi, terus MACD-nya sudah mulai mengalami penurunan. Untuk Bollinger Band paling atas itu hampir tersentuh seperti itu. Jadi kita tunggu untuk Kiwi Kimia. Kita lanjut ke perusahaan yang terakhir,
yaitu Semen Indonesia. Nah, kita lihat candlenya di sini. Ini untuk semen. Nah, untuk semen sendiri itu candle yang terakhir itu ada di tengah-tengah. Jadinya tidak terlalu mahal sama tidak terlalu murah seperti itu. Nah, terus kalau dilihat dari support resistennya, kita buat di sini titik supportnya. Nah, ini supportnya, kita resistennya taruh di sini. Oke, berarti supportnya ada di 10 ribuan, 10.000 lebih. Nah, terus untuk resistennya ada di 12.500 seperti itu. Ini garis merah yang atas, ini resisten, support ada di garis merah yang kedua, atau kita ganti aja warnanya di sini. Kita ganti hijau untuk resistennya. Oke. Kita gambarkan lagi di sini. Kita taruh di sini. Ini untuk resistennya. Nah, di sini ada beberapa candle yang tidak bisa menembus support resistennya. Kita contohkan di sini. Ini yang pertama. Terus yang kedua ini. Yang ketiga ini. Nah, sedangkan yang keempat ini sama yang kelima ini, yang terakhir, candle terakhir seperti itu nyentuh titik supportnya. Jadinya kalau dilihat dari support resisten, nah candle terakhir itu menyentuh support seperti itu. Nah, kita lanjut ke RSI dulu lah. Nah, RSI-nya sendiri ada di 43 di sini. Nah, itu ada di 43. Kita lanjut ke MACD. MACD di sini ada. Nah, ini MACD-nya ini sudah mulai menipis ke atas. Kita gambarkan di sini. Nah, terus untuk garisnya itu, untuk histogramnya itu sudah mulai menipis ke atas. Nah, untuk garisnya ini masih standar saja. Tidak terlalu belok juga seperti itu. Jadinya kesimpulannya di sini untuk SMGR atau semen ini, nah itu kalau dilihat di Bollinger Band itu harganya normal, soalnya ada di tengah-tengah. Nah, tapi kalau dilihat dari support resisten sama RSI-nya itu mendukung, soalnya RSI-nya tidak terlalu mahal, tidak standar, malahan sedikit murah seperti itu, soalnya masih di bawah 50. Jadi ya mungkin kalau mau masuk di SMGR masih lumayan bagus menurut saya, tapi sudah sedikit telat seperti itu. Oke, cukup sekian analisis dari saya. Kalau seandainya suka sama video ini, di like. Kalau tidak suka, di dislike. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau request video untuk selanjutnya, silakan dituliskan di kolom komentar di bawah. Nah, jangan lupa di subscribe sama nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan info dari channel Saham Indonesia sendiri. Kalau seandainya video ini bermanfaat, silakan di-share di media sosial seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.